Seleksi mandiri nggak perlu pakai tes lagi. Emangnya ada? Penasaran kan? Cek video kali ini ya. Mau belajar TPS UTBK 2023 versi terbaru? Ikut kelas online di GP Media aja. Kamu bisa belajar 7 subtes TPS dalam 20 kali pertemuan dengan benefit ebook, 12 kali tryout, dan masih banyak lagi. Harganya cuma 350.000 aja loh. Ayo buruan daftar dan jangan ketinggalan. Kapan lagi kamu bisa ikutan tryout UTBK gratis di GP Media kalau bukan sekarang? Ikuti syaratnya dan kirim bukti screenshot di gpmedia.id ya. Jangan sampai ketinggalan. Buat kalian yang lagi cari tryout SNMPT dan ujian mandiri untuk masuk PTN, kita punya solusinya. GEP Media menyediakan tryout SNMPT dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 10.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online juga loh. Yuk daftar sekarang. Halo semuanya, balik lagi di GP Media Channel. Gak kerasa banget ini udah mau menuju minggu-minggu menjelang ujian seleksi SNBT atau seleksi nasional berdasarkan tes. Gimana kira-kira strategi kamu untuk SNBT ataupun UTBK? Ada nih beberapa seleksi mandiri dari beberapa PTN yang menggunakan skor UTBK. Jadi kamu gak perlu ikutin tes lagi. Untuk seleksi mandirinya, kamu cukup pergunakan skor UTBK kamu ataupun skor SNBT kamu nih. Jadi maksimalkan banget SNBT kali ini untuk mendapatkan skor tinggi. Kalaupun misalkan kamu nggak lolos di SNBT, kamu bisa mempergunakan skor itu lagi untuk melakukan seleksi mandiri di beberapa PTN-PTN ini. Oke, kakak sebutin 3 PTN dulu ya. Untuk PTN yang pertama adalah ITB, Institut Teknologi Bandung. SMITB itu memerlukan nilai skor UTBK kamu beserta nilai rapot kamu. Jadi jangan hanya nilai UTBK aja yang tinggi, tetapi juga ada nilai rapot juga. Jadi berbarengan ya, itu seleksi mandirinya. Gak perlu pakai tes lagi, cukup hanya skor UTBK kamu, skor SNBT kamu, beserta nilai rapot kamu. Seleksi mandiri ITB ini itu dibuka dari tanggal 31 Mei sampai 30 Juni. Ingat ya, pengumuman UTBK atau pengumuman SNBT 2023 itu ada di tanggal 20 Juni. Jadi kalau kamu mau daftar dari sekarang, misalkan kamu performanya nggak terlalu bagus atau kayaknya aku udah pasrah aja, atau kamu mau melakukan strategi yang tepat untuk mempersiapkan ujian mandiri atau seleksi mandiri ITB lewat jalur skor UTBK ini, kamu bisa mulai daftar dari sekarang. Ini tergantung bagaimana kamu menstrategikan. Atau kamu juga bisa mulai pendaftarannya setelah nanti tunggu dulu pengumuman SNBT-nya, karena mungkin kamu sudah yakin skor kamu itu tinggi dan kamu juga nilainya bagus. Akhirnya kamu tunggu aja dulu pengumuman SNBT-nya, terus kemudian kamu daftarlah di seleksi mandiri ITB ini. Masih ada jeda tuh karena pengumuman tanggal 20 Juni dan penutupan terakhir seleksi mandiri ITB itu di tanggal 30 Juni. Khusus untuk teman-teman yang mau daftar ke FSRD, tetap ada ujiannya tersendiri ya. Jadi kalau kamu mau pilihnya FSRD, ada ujian seni rupanya sendiri yang nanti harus dilaksanakan secara offline langsung di Bandungnya, langsung di ITB-nya sendiri. Untuk biaya pendaftaran seleksi mandiri ITB ini, kamu akan dikenakan biaya 500.000 untuk pemilihan 3 prodi ataupun 3 jurusan yang kamu pengenin. Dan biaya ini udah termasuk dengan alat-alat gambar yang nanti disediakan kalau kamu pilih jurusan FSRD ya. Sedangkan kalau buat teman-teman semua yang memang pengguna KIP ataupun teman-teman yang tinggal di daerah 3T, itu dapat gratis melakukan proses pendaftaran di seleksi mandiri ITB ini. Nah, untuk universitas yang kedua ada SMUP Unpad. Jadi kalau kalian yang mau masuk seleksi mandiri ke Unpad lewat skor UTBK kamu bisa nih daftar
dari tanggal 29 Maret sampai tanggal 26 Juni. Rada mepet ya sama pengumuman, makanya kamu atur strategi lagi. Kalau misalkan kamu mau melakukan pendaftaran untuk SMUP Unpad ini lewat skor UTBK, kamu bisa melakukan pendaftaran dari sekarang. Tapi itu balik lagi ke strategi kalian. Kalau misalkan kamu mau nunggu pengumumannya dulu juga nggak apa-apa. Pendaftaran untuk SMUP Unpad ini dikenakan biaya sebesar Rp100.000. Kalau misalkan kamu udah daftar sekarang nih, daftar seleksi SMUP Unpad ini lewat skor UTBK. Nah, ternyata kamu itu udah keterima SNBT, biaya pendaftaran kamu hangus ya. Jadi kamu atur lagi tuh strateginya. Kalau kamu ngerasa bahwa di SNBT ataupun di seleksi nasional berdasarkan tes itu kamu dapat atau milih jurusan yang terlalu tinggi dan ternyata kamu udah ngerasa bahwa kamu gak bisa lolos, untuk cadangannya atau untuk strategi agar kamu bisa lolos di Unpad, kamu bisa milih dan melakukan pendaftaran di SMUP Unpad ini menggunakan skor UTBK. Cukup skor UTBK aja, nggak perlu tambahin rapot dan lain-lain, karena itu aja yang hanya dilihat. Kamu akan dikasih kesempatan untuk milih 2 prodi di Unpad. Prodinya itu terserah mau santek semua, atau mau prodi sosum semua, atau mau campuran, mau prodi yang satu sosum, yang satu saintek, ataupun bebas, terserah kamu. Intinya, untuk menstrategikan skor UTBK kamu, kalau misalkan ternyata pemilihan jurusan yang kamu pengenin pada saat SNBT ini terlalu tinggi, kamu bisa menggunakan skor UTBK ini untuk mendaftarkan diri kamu di jalur seleksi SMUP Unpad di jurusan yang berbeda tentu aja, yang mungkin udah kamu takar nih, skor aku dapatnya segini, berarti aku pilih jurusan yang mana nih yang kira-kira itu bisa masuk sesuai dengan skor UTBK kamu nantinya. Untuk yang ketiga itu ada seleksi mandirinya IPB, Institut Pertanian Bogor, atau namanya SMIPB. Kalau untuk seleksi mandiri IPB ini ada 2 tipe tuh, ada tipe yang pakai skor UTBK, ada juga tipe yang tes tulis. Kamu bisa ikutin yang skor UTBK aja, atau yang tes tulis aja, atau yang dua-duanya. Tergantung kamu nih, butuhnya kamu yang mana. Kalau untuk skor UTBK aja, ya berarti yang dilihat dari skor UTBK kamu. Karena nanti pada saat kamu melaksanakan seleksi mandiri ini, kamu bisa memilih 1 atau 2 prodi yang kamu pengenin di IPB. Untuk ujiannya sendiri, kalau misalkan kamu mengikuti keduanya nih, kalau kamu mengikuti seleksi berdasarkan skor UTBK, terus kamu juga mengikuti berbarengan dengan seleksi tulisnya, nanti nilainya itu akan dilihat mana yang lebih tinggi. Kalau misalkan ternyata skor UTBK kamu lah yang nilai yang lebih tinggi dibandingin ujian tulis kamu, ya berarti kamu lolosnya lewat jalur skor UTBK. Kalau ternyata skor UTBK-nya itu kecil nih, atau tidak memenuhi untuk bisa masuk ke jurusan tersebut, tapi ujian tulisnya itu kamu lebih tinggi, maka itu yang akan diambil dan kamu bisa lolos lewat jalur ujian tulisnya. Kalau untuk ujian seleksi mandiri IPB atau SMIPB yang mungkin dulu namanya adalah UTMBK IPB ya, kamu bisa juga lihat di video-video kita sebelumnya, karena untuk ujian-ujian tes tulisnya itu beda banget ya sama ujian-ujian mandiri di PTN-PTN yang lain. Soalnya itu beda-beda banget. Nah, kebetulan GP Media juga punya buku modul untuk soal-soal seleksi mandiri ujian tulisnya IPB. Ya, jadi kalau misalkan kalian mau berlatih soalnya itu bisa dari sekarang, kamu bisa beli buku modul IPB ataupun kamu bisa ikutin tryout untuk bisa ngeliat soal-soal IPB itu seperti apa. Khususnya untuk soal-soal ujian tes ataupun ujian seleksi mandiri IPB ini. Untuk jadwal pendaftaran seleksi mandiri IPB ini, kamu bisa melakukannya dari tanggal 2 Mei sampai tanggal 23 Juni 2023 dan terakhir jam 12 siang. Jadi kalau kamu mau menunggu pengumuman SNBT di tanggal 20, mepet banget tuh sama tanggal 23. Jadi harus cepat-cepat dan harus sesegera mungkin kalau kamu ingin menunggu sampai pengumuman SNBT nanti.
Tetapi kalau mau dari sekarang, mulai ditargetkan pendaftarannya itu bisa kamu laksanakan dari mulai tanggal 2 Mei nanti. Untuk biaya pendaftaran seleksi mandiri IPB berdasarkan skor UTBK ini, kamu akan dikenakan biaya sebesar 300.000 ya. Sedangkan kalau misalkan kamu mau ikut ujian tes tulisnya juga, kamu akan dikenakan tambahan biaya lagi sebesar 500.000. Jadi kalau memang kamu mau melakukan ujian seleksi mandirinya ini berdasarkan skor UTBK aja, cukup melakukan pendaftaran sebesar 300.000 aja ya. Atur strategi yang tepat tuh dan mulai pikirin dari sekarang. Kira-kira performa kamu nanti untuk SNBT gimana? Target skor kamu yang akan kamu dapatkan itu berapa? Lakukan analisis menyeluruh untuk bisa mendapatkan PTN yang kamu pengenin. Jangan sampai kamu leha-leha juga atau kamu entar-entarin, karena penentuan SNBT ini atau skor UTBK itu bisa kamu pakai juga untuk ujian-ujian mandiri beberapa PTN yang lain. Sayang banget kalau misalkan kamu udah dapat skor tinggi di UTBK ini atau udah dapat skor yang cukup tinggi untuk SNBT tetapi kamu nggak lolos, kamu bisa ikutin seleksi-seleksi mandirinya lewat skor UTBK kamu itu. Atur strategi yang tepat ya. Mulai dari sekarang cari tahu informasi terkait seleksi mandiri juga. Karena kalau kamu mengandalkan hanya satu untuk ujian tes aja, sangat disayangkan banget. Sedangkan masih banyak peluang-peluang lain yang bisa kamu lakukan. Jadi, lakukan strategi yang tepat dan pikirkan peluang-peluang dan kemungkinan-kemungkinan yang lebih besar agar kamu bisa lolos di PTN-PTN yang kamu pengenin. Semoga aja video ini bermanfaat ya buat kalian semua. Semangat buat kalian para pejuang PTN favorit di seluruh Indonesia. Sampai sini aja video dari kakak dan semoga aja video ini bermanfaat buat kalian semua. See you in the next video. Dadah!